Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu ideologi dan bagaimana peta ideologi di dunia. Di dalam sebuah negara, ideologi merupakan aspek yang sangat penting, bahkan fundamental dalam kehidupan bernegara. Karena itu, bagi para pengkaji, para pembelajar pendidikan kewarganegaraan harus memahami ruang lingkup pengertian dari ideologi, bagaimana unsur-unsur ideologi, dan bagaimana peta ideologi di dunia ini dengan segala ciri-cirinya. Mari kita masuki slide yang pertama. Apa itu ideologi? Nah, pengertian ideologi secara etimologis atau secara istilah yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang ide-ide, tentang gagasan-gagasan. Karena secara istilah ideologi sendiri berasal dari idea, yaitu ide-ide, gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran mendasar yang di situ orang bisa mengkonseptualisasi tentang nilai dasar sekaligus untuk tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan ini. Sementara dalam pengertian istilah atau pengertian secara umum, ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi dari pengertian ini bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa ideologi adalah gagasan-gagasan dasar dalam hidup ini yang menjadi landasan berpandangan, landasan menilai sesuatu, berkeyakinan, bahkan sekaligus merumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan ini. Nah, kalau ini kita terapkan dalam kehidupan bernegara, maka ideologi diformulasikan secara lebih real. Dia bukan hanya gagasan-gagasan abstrak dalam alam pikiran individu yang tidak terbingkai, tetapi dia dikonstruksi dalam sebuah sistem yang menjelma dalam kehidupan bernegara. Maka ideologi dalam pengertian bernegara adalah serangkaian nilai atau sistem nilai dasar yang menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa dalam sebuah negara sebagai wawasan atau pandangan hidup sekaligus tujuan dari keberadaan negara. Jadi kalau saya sederhanakan pengertian ideologi ini, mungkin diibaratkan kalau dalam konteks individu adalah cita-cita yang ingin dituju dalam hidup, sekaligus prinsip-prinsip keyakinan. Nah, ini penting di dalam sebuah negara karena negara adalah sebuah ruang bersama yang disepakati bersama, dibangun bersama menjadi sebuah sistem di mana orang yang berada di dalamnya harus seiring selangkah supaya sebagai warga negara dalam suatu negara tersebut bergerak bersamaan menuju penciptaan cita-cita bersama. Nah, supaya cita-cita bersama tersebut tercapai, maka orang harus berperilaku, berpedoman, bertata nilai yang memiliki rujukan yang sama. Itulah yang didasarkan di dalam pandangan-pandangan ideologis. Nah, saya memberi ilustrasi sederhana. Saya ibaratkan sebuah rumah, bangunan rumah, konstruksi rumah. Maka di manakah posisi ideologi dalam sebuah negara? Posisi ideologi itu berada di dalam pondasi dasarnya ini. Jadi berada di bawah. Pondasi ini merupakan konstruksi paling bawah, sekaligus paling menentukan konstruksi yang dibangun di atasnya. Baik mengenai bentuknya, di mana posisi tiangnya, bagaimana tata ruangnya, itu ditentukan oleh bentuk dasar dari pondasi ini.
Termasuk bagaimana tingkat kekuatan struktur bangunannya sangat juga ditentukan oleh pondasi ini. Sedikit pengembangan cerita. Dulu mengapa di Bantul itu ketika gempa itu banyak rumah yang luluh lantak, itu karena dalam kultur masyarakat Bantul ketika itu dalam membangun rumah pondasinya tidak ada, atau kalaupun toh ada tidak kuat. Ini mengakibatkan ketika ada guncangan, konstruksi yang di atasnya tentu akan goyah dan akhirnya roboh. Nah, demikian halnya dalam kehidupan bernegara. Pondasi ini sangat penting karena menjadi peletak dasar di dalam falsafah hidup, pandangan hidup, dan menentukan apa yang dibangun di atasnya. Semua negara di dunia pasti memiliki ideologi, karena disitulah akan ditentukan bagaimana identitas nasionalnya, apa tujuan nasionalnya, bagaimana sistem ketatanegaraannya. Semuanya dibangun di atas landasan ideologis. Nah, inilah unsur-unsur ideologi. Ada unsur keyakinan, ada unsur mitos, dan ada unsur loyalitas. Saya jelaskan secara singkat. Karena ideologi merupakan prinsip dasar, maka siapa yang sudah tertanam ideologi, pasti ada unsur-unsur yang melekat dalam dirinya hal-hal semacam ini. Karena ideologi itu adalah ide-ide. Walaupun dia tidak mewujud secara real, tapi dia menginspirasi, memotivasi, menjadi sumber nilai. Maka orang harus meyakini itu. Keyakinanlah sebuah motivasi yang menyebabkan orang bergerak, orang bersemangat, orang bisa bekerja dengan giat. Itu karena adanya keyakinan, ada angan-angan yang ingin dicapai. Nah, kedua adalah unsur mitos. Dalam ideologi orang harus memiliki sebuah keyakinan bahwa ideologi yang diyakininya itu mengandung kekuatan, mengandung harapan-harapan. Dan harapan itulah biasanya yang menuntun orang untuk terarah di dalam langkah hidupnya. Semua negara pasti memiliki impian-impian. Amerika sendiri, liberalisme juga memiliki impian. Apa impiannya? Yaitu terciptanya kesejahteraan dan kebebasan. Apakah itu terwujud atau tidak? Itu persoalan lain. Tapi dengan nilai itu, warga negara yang berhaluan liberalisme bersemangat di dalam menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan itu. Demikian halnya komunisme, sosialisme. Dia memiliki angan-angan bahwa akan tercipta masyarakat tanpa kelas, di mana membayangkan seluruh masyarakat warga negara tidak ada kesenjangan kaya dan miskin. Semuanya adalah sama rasa, sama rata. Apakah itu terwujud masyarakat tanpa kelas? Di dalam fakta sejarah banyak yang tidak terbukti. Tapi kita tahu bahwa mitos keyakinan itu menginspirasi militansi di dalam negara, gerakan-gerakan komunisme di berbagai negara. Demikian halnya Pancasila. Di dalam Pancasila, di dalam ideologi negara kita juga membayangkan adanya nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial. Masyarakat yang diinginkan seperti apa? Ya, penjelmaan dari nilai-nilai Pancasila itu. Apakah itu terwujud? Tentu banyak diskusi bisa kita lakukan. Tetapi yang jelas, dengan adanya ide-ide, dengan cita-cita semacam itu akan menginspirasi orang. Dan yang terakhir, ideologi biasanya akan melahirkan loyalitas, kesetiaan, bahkan sampai nyawa pun digadaikan untuk kepentingan ideologis ini. Nah, inilah unsur-unsur di dalam ideologi. Nah, setelah kita mengerti, setelah kita pahami apa itu ideologi, walaupun di dalam perkembangan akhir-akhir ini ada yang mengatakan bahwa sekarang dunia memasuki the death of ideology. Ini terutama setelah berakhirnya perang dingin, di mana dunia tidak terpolarisasi antara blok barat yang di notabene berhaluan liberalisme, kemudian blok timur yang berhaluan komunisme. Namun tetap saja di dalam pergaulan globalisasi, sebuah negara untuk tetap eksis dan mampu bersaing harus memiliki identitas, dan identitas itu biasanya turunan dari cara pandang ideologi semacam ini. Kalau sebuah negara kehilangan ideologi, maka sesungguhnya dia kehilangan roh, kehilangan identitas sekaligus. Maka ideologi tetap penting supaya orang di dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara bisa berkarakter dan memiliki kejelasan dalam tujuan. Nah, mari kita petakan di dunia ini ideologinya apa saja. Secara garis besar,
di dunia ini bisa dipetakan garis ideologinya sebetulnya cuma dua, yaitu yang berhaluan komunisme dan berhaluan liberalisme. Saya ilustrasikan di sini. Biasanya komunisme mengambil simbol ini, gambar palu arit, yang kalau dalam konteks sejarah Indonesia ini dulu dipakai salah satu partai yang belum lama ini 30 September ya. Biasanya di Indonesia heboh kembali tentang kontroversi G30S, gerakan Gestapo itu. Nah, komunisme itu biasanya adalah mengambil simbol palu arit. Kemudian liberalisme adalah berfaham tentang kebebasan individu. Ya, ini saya ambil salah satu simbol patung Liberty di Amerika. Nah, mari kita pahami secara sekilas saja apa itu ideologi komunisme dan liberalisme. Komunisme itu mengkonseptualisasi negara sebagai suatu golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi paling kuat untuk menindas golongan lain atau individu yang diraih dengan cara revolusi. Jadi sudah jelas dalam kehidupan bernegara di dalam konteks sistem ideologi komunis adalah negara di atas segalanya. Atas nama kepentingan bersama, maka kebebasan individu harus tunduk di bawah kepentingan kebersamaan itu. Dan praktis di dalam negara-negara komunis ini kebebasan individu memang tidak ada. Pilihan-pilihan selera, kebutuhan-kebutuhan hidup semuanya dicukupi oleh negara. Sekaligus apa yang dilakukan warganya adalah untuk kepentingan negara. Nah, walaupun sekali lagi kalau untuk konteks Indonesia, komunisme kemudian direduksi hanya pada persoalan sejarah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Secara konseptual siapa penggagasnya? Komunisme ini kita bisa lihat ada Karl Marx, Friedrich Engels, kemudian Nikolai Lenin ya. Secara konseptual saya persilahkan kepada peserta pembelajar untuk menelaah secara mandiri bagaimana konsep-konsep pemikiran dari para tokoh-tokoh peletak dasar ideologi komunisme. Di seberangnya itu ada liberalisme. Nah, di sini negara adalah masyarakat hukum legal atau legal society yang disusun atas kontrak seluruh individu dalam masyarakat atau kontrak sosial. Nah, di sini negara tidak serta-merta mengkooptasi, mendominasi, memonopoli dalam kehidupan warga. Justru sebaliknya, negara hadir itu untuk memfasilitasi ekspresi kebebasan warganya. Nah, disinilah kemudian ketika kebebasan warganya terwujud, mereka bersaing dengan bebas, memunculkan korporasi, memunculkan komunitas-komunitas di mana negara harus memfasilitasi ekspresi itu. Maka kebebasan individu dijunjung dan menjadi nilai tertinggi di dalam liberalisme. Siapa penggagasnya? Konsep liberalisme digagas oleh pemikir Thomas Hobbes, kemudian John Locke, Jean-Jacques Rousseau, kemudian Herbert Spencer, Harold Johnston-Slatsky, dan lain sebagainya. Kalau dalam peta dunia, ini biasanya nanti kalau komunisme disebut dengan kelompok kiri, atau ekstrim kiri, kemudian liberalisme adalah ekstrim kanan, lawan dari komunisme. Liberalisme lawan dari komunisme, komunisme lawan dari liberalisme. Jadi inilah secara gamblang peta politik dunia yang berjalan dulu. Nah, bagaimana perkembangannya? Ternyata ideologi juga berkembang, tidak stagnan. Nah, friksi antara komunisme dan liberalisme ini muncul dinamika-dinamika. Nah, muncul sekarang ini ideologi alternatif dan jalan tengah. Ada yang disebut dengan sosialisme demokrasi. Kita tahu bahwa setelah kita kritisi dan bahkan setelah diamati dalam praktek di berbagai negara yang berhaluan komunis maupun liberal, ternyata sama-sama mengandung kelemahan. Di dalam komunisme jelas, prototipe negara-negara komunis hampir tidak ada yang warga negaranya ekonominya makmur. Mereka hidup sederhana bahkan cenderung miskin. Sementara liberalisme kebebasan juga kadang tidak terkendali. Kebebasan pasar yang diandaikan menjadi mekanisme equilibrium atau keseimbangan sosial ternyata tidak terwujud.
di mana justru pasar didominasi dan dimonopoli oleh pemilik modal yang kuat. Nah, disinilah kemudian kedua ideologi ini dianggap tidak sempurna dan muncul revisi-revisi, muncul ralat-ralat terhadap masing-masing konsep. Muncullah kemudian jalan tengah yang disebut dengan sosialisme demokratik yang ingin memadukan antara sosialisme dengan liberalisme. Di satu sisi kebebasan tetap diberikan, tetapi negara memiliki kewenangan untuk mengontrol dengan tujuan untuk kehidupan bersama. Di sinilah kemudian muncul pajak, muncul kewajiban sosial dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini ada fenomena baru di mana muncul apa yang disebut dengan ideologi yang berbau konservatisme agama. Maksudnya apa? Ketika globalisasi yang sekarang dimenangkan oleh liberalisme karena berakhirlah kekuasaan negara-negara komunis dan bahkan bubar, terutama ditandai dengan bubarnya Uni Soviet, kemudian dirobohkannya tembok Berlin di Jerman Timur yang membatasi Jerman Timur, Jerman Barat, maka dunia dikuasai oleh oleh liberalisme. Tapi apa yang terjadi ini muncul ketidakadilan, penindasan, maka memunculkan reaksi kelompok yang berhaluan agama, maka muncul konservatisme agama sebagai alternatif. Maka ditawarkan ideologi baru yang berbasis pada agama. Khusus dalam kajian Islam kita bisa melihat kelompok yang paling getol menawarkan ini adalah kelompok yang ingin mengusung romantisme tentang negara Islam. Begitu juga di Amerika muncul yang namanya ekstrem kanan, di mana para politisi yang berhaluan pada ortodoksi agama juga menguat di sana. Sentimen agama sangat berbau di parlemen. Begitu juga entah itu Kristen ortodok, konservatif atau Yahudi. Atau di berbagai negara yang berhaluan agama-agama tertentu juga menunjukkan kekuatan. Ini adalah suatu jenis ideologi yang disublimasi dari fanatisme agama. Inilah perkembangan baru dari ideologi yang berkembang di dunia. Jadi sekali lagi secara garis besar dulu ideologi hanya dipilah jadi dua, ekstrem kiri, kelompok kiri disebut dengan komunisme dan di sebelahnya disebut dengan liberalisme. Dan kemudian akhir-akhir ini berkembang, muncul sosialisme demokrasi yang ingin menengahi atau mengambil jalan tengah sebagai hasil sintesa antara komunisme dan liberalisme, tapi juga muncul alternatif baru yaitu ideologi yang berasal atau bersumber dari nilai-nilai agama. Sekarang pertanyaannya adalah, di manakah ideologi Pancasila di antara peta ideologi dunia? Nah, inilah yang akan kita kaji nanti di dalam seri ketiga. Demikian bahasan mengenai topik ideologi dan peta ideologi di dunia. Saya berharap semua peserta pembelajar, mari kita bersama-sama kembangkan dan perdalam topik ini dengan mengupdate informasi dan membaca referensi sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa pada kajian mendatang. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.